Selamat pagi, apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan ibadah sekolah minggu. Tapi, apakah adik-adik siap ya? Sudah siap mandi, sudah siap makan pagi, dan sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan juga adik-adik, Kanita tidak sendirian, Kanita sama ada Kak Fania, ada Kak Eki. Yeay, sekarang kita mau bersama-sama ya adik-adik. Kita memuji Tuhan dulu. Ku mendaki dan happy ya ya ya. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Ya, sebelum kita masuk ibadah, kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, kita sudah selesai dalam saat teduh adik-adik. Kita akan berdiri. Kita akan mau menyanyikan lagu Mas PA. Kasih sayang di dalam bimbingan Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita sudah menyanyikan Mas PA. Ini kita akan menyanyikan lagu Kami Sebagai Anak-anak.
memulai ibadah sekolah minggu, sebelumnya kita mau berdoa. Sebelum berdoa, kita menyanyikan satu lagu, Lipatlah Tanganku. Selamat pagi. Pada hari ini kami datang bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, berkati kami dan ibadah kami yang secara daring atau online ini ya Tuhan, dari awal sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, Tiap Orang Yang Mendengar. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita
dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadap darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, ada seorang anak bernama Ron dan ada juga temannya bernama Rin. Mereka satu sekolah, mereka berteman adik-adik. Nah, pada suatu hari mamanya Ron pesan sama Ron sebelum Ron berangkat ke sekolah. Ron, nanti kalau pulang sekolah, Ron langsung pulang ya. Lalu kemudian Ron bilang, iya mama, saya akan langsung pulang nanti setelah pulang sekolah. Lalu Ron berangkat ke sekolah bersama Rin. Waktu di sekolah, Rin bilang sama Ron, Ron, nanti kalau pulang sekolah gimana kalau kita ke rumah Pak RT? Ada pohon mangganya dan mangganya enak sekali. Kita ambil diem-diem yuk, gitu kata Rin. Lalu Ron bilang, wah ide yang bagus, enak juga tuh. Betul ya, mangganya Pak RT enak. Oke deh, sampai nanti ya pulang sekolah kamu jemput aku ke rumah. Ya oke. Lalu setelah pulang sekolah, Ron ingat, aku mau siap-siap dulu nanti sebentar lagi Rin akan datang. Nanti Rin akan mengajak aku untuk ke rumah Pak RT dan mengambil mangganya. Lalu adik-adik, tiba-tiba pada suatu siang Rin memanggil. Rin datang ke rumah Ron dan memanggil Ron. Ron! Lalu ibunya Ron mendengar Rin datang. Ron, ada temanmu Rin di luar. Temui dulu. Loh, kok kamu menangis? Kenapa kamu nangis? Bu, aku mau ikut Rin untuk ngambil mangganya Pak RT, tapi diem-diem Bu. Tapi Ibu bilang aku mesti langsung pulang aja. Terus gak boleh kemana-mana lagi. Loh, kamu mau ambil mangganya Pak RT? Ambil diam-diam? Ya gak boleh dong nak. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik. Berbuat baiknya ya ngomong dong sama Pak RT-nya. Gak boleh langsung ambil begitu aja. Kalau gitu gini aja, sekarang kamu temui Rin, kamu ajak Rin untuk belajar bersama ya di rumah kita. Lalu Ron akhirnya mau mendengarkan ibunya. Ron merapikan kamarnya dan mengajak Rin untuk belajar bersama di rumah. Dan akhirnya Rin mau loh adik-adik untuk belajar bersama dengan Ron di rumah. Nah, adik-adik, kira-kira pesannya apa ya dari cerita ini? Ya, betul sekali. Tuhan mengajarkan kita untuk berbuat baik. Berbuat baik itu salah satunya adalah mendengarkan perintah orang tua, menjauhkan perilaku yang berdosa. Adik-adik harus menahan bujukan-bujukan atau ajakan-ajakan yang menuju ke perbuatan dosa. Nah, walaupun perbuatannya tidak baik itu
menyenangkan buat adik-adik. Tapi ingat ya, adik-adik harus taat akan orang tua, mendengarkan perintah orang tua, dan menjauhi ajakan-ajakan untuk berbuat dosa. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Yuk, kita berdiri. Dan berdiri kita akan menyanyi di mana-mana saja. Oke? Di mana-mana saja, di saat apa juga, selalu Yesus hadirlah. Apapun kita buat, yang baik atau jahat, di mata Yesus nyatalah. Sekali lagi. Di mana-mana saja, di saat apa juga, selalu Yesus hadirlah. Apapun kita buat, yang baik atau jahat, di mata Yesus nyatalah. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kita yang ada di rumah. Marilah adik-adik. Lipatlah tanganmu, lalu tutup matamu. Ya Tuhan, kini ku siap berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan pokok-pokok doa kami, yaitu Tuhan berkatilah orang tua kami dengan pekerjaan mereka, berkatilah pekerjaan mereka dan berkatilah kesehatan mereka agar selalu sehat selalu. Tuhan, berkatilah opa oma kami dengan masa tua mereka agar mereka sehat selalu. Tuhan, berkatilah teman-teman kami atau keluarga kami yang sedang sakit. Pulihkanlah sakit mereka agar mereka bisa berkumpul lagi. Dan khususnya untuk teman-teman atau keluarga kami yang terkena virus COVID-19. Berkatilah obat-obatan yang mereka minum. Berkatilah agar mereka kembali sehat dan bisa berkumpul kembali. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja di dunia, di Indonesia, dan gereja kami GPB Karunia. Berkati para pendeta sampai seluruh jemaat kami supaya selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Lindungilah dan berilah hikmat kepada seluruh pemimpin kami supaya mereka bisa memimpin rakyat Indonesia di tengah situasi yang sedang sulit ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mau berdoa dan bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk sekolah walaupun di rumah. Kami mohon supaya bisa segera kembali sekolah. Lindungilah orang tua kami supaya selalu sabar dalam membimbing belajar kami selama di rumah. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami serahkan rangkaian doa kami kepadamu, Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Yuk kita berdiri
Kita akan menyanyikan Kidung Ceria 304, sertai kami Tuhan. Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semua bisa menjalankan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih ya, karena adik-adik sudah mengikuti ibadah IPA pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik, selamat pagi. Yuk, kita beraktivitas dengan kreasi tas kumpulan nasihat. Yuk. Bahan dan alat yang akan diperlukan yaitu benang wol, jarum jahit, 2 piring plastik, spidol, bolpen, pensil, penghapus, pembolong kertas, gunting besar, gunting kecil, penggaris, meteran kain, staples, selotip, double tip, dan juga kertas warna. Cara membuatnya. Pertama, adik-adik, kita mengambil piring plastik. Piring plastik itu biasanya kan pinggirnya ada seperti lekukan. Sebaiknya kita menggunting saja, ya, supaya rapi dalam pengerjaannya ketika kita membuat tas. Ya, kita melingkar sampai habis. Begitupun piring plastik yang satunya lagi. Digunting bentuknya seperti ini ya adik-adik. Seperti ini. Kita akan membagi, memotong dengan cara mengukur. Ya, mengukur kita ambil 16 cm dengan memakai pensil. Ya, kita memberi tanda. Begitupun yang satunya lagi 16 cm. Kita memakai penggaris untuk menggaris, kasih tanda untuk memotong. Itu kita menggunting. Nah, kita sudah memotong menjadi 2 bagian dan kita menyatukannya dengan staples, ya. Dan staples dulu supaya rapi. Yaitu selanjutnya kita mengukur kembali karena kita ingin membolong di setiap lingkaran, ya.
Cukup dengan 2 cm. Cukup dengan 2 cm ya. Senti. Oh, so kamu sampai juga nih. Nah, adik-adik sudah selesai kita menghias bibir. Kita akan menghias yang di tengah-tengah dengan menggambar hati boleh, dengan kreasi adik-adik juga boleh menghias yang masih polos ini. Ya, kita akan membentuk gambar hati. Ya, kita akan tempel di sini dengan double tip. Di sebelah belakangnya juga bisa kita nempel dengan double tip. Dan sekarang kita akan membuat kaitannya, yaitu tali pada tas. Kita dengan memakai pensil untuk masukkan ke dalam. Terserah adik-adik ya, kreasinya mau setebal apa untuk tali tas ini. Kalau mempunyai lem tembak boleh pakai lem tembak, tapi kita pakai selotip saja.
Ya, kita yang satunya seperti itu juga. Ada memakai selotip. Tada! Sudah jadi adik-adik. Adik-adik tinggal menuliskan pesan apa ya yang dari mama papa, nasihat-nasihat. Ya, adik-adik bisa tulis di sini memakai spidol. Rajin belajar. Yang adik-adik sering dengar dari mama papa. Ya, adik-adik bisa taruh di sini lagi di dalam bak. Oke. Sudah jadi? Silakan adik-adik berkreasi membuat tas kumpulan nasihat. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik.